Waria, apa kamu tahu tentang waria? Tahukah kamu tentang kehidupan mereka? Waria sering kita jumpai di jalan-jalan, di lampu merah, di emperan toko, bahkan di tempat-tempat ajoji. Di Wonosari, di Bantul, di Wates, di Tempeli itu ada, tidak di Jogja, di seluruh dunia itu ternyata ada waria. Setahu kami, waria itu laki-laki yang berlaku dan bersolek seperti wanita. Keadaan seperti ini membuat waria dipandang sebelah mata. Jelas, sudah jelas bahwa yang diciptakan itu hanya terdiri dari laki-laki dan perempuannya jelas. Tetapi bukan berarti kita kemudian menyisihkan mereka, kita tidak menerima mereka, bukan. Tapi bagaimana sikap kita bisa menerima mereka, syukur nanti bisa kita ajak, kita kembalikan kepada posisi yang sebenarnya. Banyak kalangan yang menyamakan antara transseksual dan transfetis itu sendiri, sehingga tidak heran kalau terutama kalangan agamawan sendiri dan masyarakat secara umum menuduh waria itu sebagai orang yang hanya menuruti hawa nafsunya. Tapi apa? Ini loh. Dadak minang. Dasar kau keong racun. Baru kenal ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun. Aku anggap dia kamu. Kau colek ke diriku, kau belai diriku, kau goda diriku. Lebih lanjut, kajian ini pernah dibahas misalnya oleh An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dan disebut juga oleh Asqalani dalam Fathul Bari. Ulama besar ini mereka membedakan waria itu ternyata ada dua. Satunya adalah mukhonnas khalqi atau mukhonnas min aslil khilqah. Dalam hal ini mukhonnas atau waria yang benar-benar secara kodrati memang diciptakan menjadi waria tanpa ada kesempatan dirinya untuk memilih menjadi yang lain. Tetapi, di balik anggapan itu semua, waria juga mempunyai keinginan melampiaskan rasa kerinduan terhadap Tuhannya. Dan waria itu kan juga manusia, ingin beribadah juga. Dan waria ini bukan pilihan hidup. Kalau pilihan hidup saya tidak mau hidup begini, tapi saya sudah alhamdulillah hidup begini. Dan saya berhak beribadah dan belajar beribadah. Kebetulan ada kiai dan para ustadz yang mau menghukum dan membimbing teman-teman saya. Seperti kebanyakan umat muslim yang ingin mendalami tentang agama, mereka juga mendirikan pondok pesantren dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di tempat itu. Pondok pesantren waria ini dipimpin oleh Ibu Maryani. Ibu Maryani sekaligus menjabat sebagai Ketua Ikatan Waria Yogyakarta. Pondok pesantren waria itu di Yogyakarta, di Indonesia. Itu bersyukur alhamdulillah waria bisa beribadah. Ketika aku harus melangkah serba ketakutan, di sini saya mau melangkah serba bingung, dan dengan adanya di pondok saya makin tambah pengalaman, tambah ilmu bahwasanya yang namanya Al-Quran itu kalau dibuka kita mencari untuk luas sekali gitu loh, baru tahu gitu loh. Berikut ini adalah pendapat masyarakat tentang keberadaan pesantren waria. Hati aku ya koyo rodok merinding. Apa ya ada waria pesantrennya masih berpikirnya itu, tapi ibu hilangkan yang negatif, ibu berusaha yang positif. Pada dasarnya pesantren waria Senen Kamis Yogyakarta ini sangat positif karena waria di masyarakat sering tidak mendapatkan ruang untuk menjalankan ibadah. Sering kaum agama menganggap bahwa mereka itu orang yang melanggar agama. Mereka sering disebut sebagai sosok yang terlaknat, pendosa. Karena besarnya keinginan waria untuk beribadah, tidak sedikit juga pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa waria itu tidak sepantasnya beribadah. Nah, kita kadang-kadang nggak percaya dengan
hikmah-hikmah itu. Kadang-kala ketika kita Lalu, mendapat- bagaimana dengan pandangan masyarakat sendiri? Ibu sangat salut, ya, sangat salut, sangat suka dengan keberadaan Maria mendirikan suatu pondok pesantren yang pondok pesantren itu diperuntukkan untuk Maria. Tetapi juga kita karena ibu itu meluang untuk masalah ini, kita juga harus istilahnya harus izin atau harus menghubungi kepada yang ahlinya, kiai atau ustadz yang ahlinya. Fenomena keagamaan waria sendiri dalam Al-Quran memang tidak disebut secara eksplisit. Tetapi di sini ada 2 ayat yang menarik kita pelajari. 2 ayat ini pertama di Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Di sini disebutkan bahwa perempuan dianjurkan untuk menutup auratnya kecuali di hadapan mahramnya, semisal suaminya, bapaknya, anaknya, keponakannya, dan seterusnya. Dan di sini ada penyebutan kata wailul irbah minar rijal, dan laki-laki yang tidak memiliki hasrat terhadap perempuan. Nah, dalam beberapa tafsir Al-Quran, semisal yang dikatakan oleh At-Tabari, Ibnu Katsir, As-Suyuti, Al-Mahali, untuk mengartikan kalimat wailul irbah minar rijal ini, laki-laki yang tidak berhasrat pada perempuan, baik At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Mahali, As-Suyuti memasukkan mukhonnas atau waria masuk dalam kategori mereka. Kemudian ayat yang kedua adalah Quran surat Al-Hajj ayat 5. Di sini menceritakan mengenai tahapan-tahapan penciptaan manusia. Dan di sini disebutkan bahwa manusia itu ada yang diciptakan secara sempurna dan ada yang tidak sempurna. Dalam ayat itu disebutkan sebagai diciptakan mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Ya itulah saya seorang waria, adik-adik tahukah? Waria, saya seorang waria, saya beribu-ribu terima kasih atas pimpinan dari Yatim Piatu Gilangan dan dari Wonosari, bapak-bapak ibu-ibu. Saya mengucapkan terima kasih, saya bisa bersyukur alhamdulillah bahwa saya bisa bersama-sama dengan teman-teman anak-anak kita. Semoga diberi rezeki, diberi kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa teman-teman adik-adik tahu, mungkin ada yang belum tahu bahwa waria itu apa, ya Dek. Di ayat Al-Hajj ayat 5 ini, di sini kemudian bisa diartikan bahwa keberadaan waria yang tidak sempurna, dalam arti tidak adanya kesesuaian antara fisiknya dan jiwanya, di sini bisa dikategorikan sebagai kelainan itu sendiri. Nah, jika dalam kedua ayat Al-Quran ini menyebutkan semacam ini, berarti paling tidak kita bisa memahami sebenarnya Al-Quran sendiri telah mengakomodir, telah menerima keberadaan waria itu sendiri. Satu umat, ya, adik-adik jangan katakan kalau waria yang ngamen, ada bansi ngamen, jangan ya. Kita berangkul beragama sama-sama. Ya Dek, mungkin adik-adik tahu bahwa waria itu apa. Ya ini sebenarnya waria itu saya. Ya. Mereka merasa nyaman dalam dunianya, termasuk dalam pesantren ini, sambil di saat bersamaan mereka merasa berdosa di dalam masyarakat, sehingga menjadikan mereka membangun sistem nilai dan struktur sosial budaya tersendiri. Tetapi tidak jarang menjadikan mereka ini menjadi termarginalkan. Cara beribadah yang khas di sini maksudnya adalah tidak adanya keharusan mereka untuk beribadah secara pria atau wanita. Jadi, di pondok pesantren ini, mereka bisa senyaman mungkin untuk beribadah dalam menghadap Tuhannya. Namun, di samping itu, apakah masyarakat luar mengetahui tentang hal ini? Lalu, bagaimana cara mengubah pandangan sisi negatif dari masyarakat itu sendiri? Perizinan ini sebenarnya kemarin-kemarin sudah membuat perizinan ke notaris, dan saya belum berdampak juga karena ada beberapa anak mahasiswa yang mengajak wawancara dengan saya. Itu
kan di Depak sini tidak ada pondok pesantren Waria, adanya pondok pesantren Panitan dengan Pria. Dan padahal pondok ini sudah tersebar di mana-mana, tidak cuma di Yogyakarta, tidak cuma di Indonesia, bahkan sampai luar negeri pun banyak yang ke sini. Selamat datang kepada adik-adik dari Panti Putra Giwangan ya. Yang teman kita yang dari Wonosari belum datang. Pak Zamannya tadi SMS lagi nyari jalan katanya. Ini puasa semua toh? Ya, puasa. Alhamdulillah. Siapa yang sudah dapat 6? Belum, baru 5 kali. Hah? Baru 5? Masa? Tanya ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap waria, ya kita adakan kegiatan-kegiatan sosial, misalnya pengajian yang ustadznya itu dari warianya sendiri, atau misalnya bakti sosial kepada masyarakat yang kurang mampu tersebut yang dilaksanakan oleh para waria sendiri. Tidak di karantina dulu di pondok pesantren, misalnya langsung terjun ke masyarakat. Bertolak belakang dengan pandangan negatif dari masyarakat, sebenarnya waria juga makhluk Tuhan yang seharusnya memiliki tempat dan kedudukan yang sama di dunia ini. Dan kenyataan inilah yang harus diakui oleh masyarakat dan orang-orang yang beranggapan buruk terhadap mereka. Waria itu sendiri ada yang diterima dalam agama dan yang dilaknat. Nah, yang diterima adalah mereka yang menjadi waria karena min aslil khilqah, transseksual yang benar-benar kodrati, yang ada menjadi waria sejak dalam janin. Secara medis pun mengakui waria memiliki kelainan kromosom, memiliki kelainan genetik, dan memiliki kelainan hormonal. Ketika mereka dalam keadaan masih janin pun, mereka sudah mengalami kelainan kromosom ini sejak dalam kandungan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, siapa yang menciptakan janin? Dan pengertian Islam melaknat waria itu adalah pengertiannya waria yang bilkosti adumin makalofin ini, atau waria jadi-jadian. Tapi pada intinya menjadi waria adalah menjadi manusia itu sendiri, dan karena mereka manusia tentunya perlu diperlakukan sebagai manusia.